Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil dari diskusi kami mengenai sejarah, perumusan, penyusunan, dan sumber-sumber Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Merda Nurul Yakin selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selanjutnya saya akan perkenalkan dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Erli Marliza, yang kedua A.A. Mufaroha, dan yang ketiga saya sendiri Abdul Basit Al-Hakim. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila, penyusunan dan perumusan Pancasila. Sejarah Pancasila. Menurut kitab Sutasoma, arti Pancasila yaitu istilah dari sebuah batu yang memiliki 5 sendi, juga sebagai kata kerja yang memiliki makna 5 poin kesusilaan. 5 norma kesusilaan dalam kitab Sutasoma yaitu diantaranya 1. Tidak boleh berbuat kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh berbuat dengki, dan juga tidak boleh minum miras. Insinyur Soekarno mendapatkan ilham yang akhirnya menjadi ideologi negara, yakni Pancasila. Istilah Pancasila dikenalkan kepada masyarakat melalui pidato-pidato besar Soekarno dan juga Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ilham tersebut didapat Soekarno ketika beliau dibuang di Flores. Beliau banyak menulis dan merenung di sebuah pohon. Namun tidak banyak catatan sejarah yang menyatakan bahwa Soekarno adalah pencipta daripada Pancasila. Meskipun begitu, Soekarnolah yang paling lantang dalam menyerukan Pancasila kepada masyarakat luas. Bahkan setelah Indonesia merdeka, pada sidang PBB, Soekarno mengenalkan Pancasila ini di depan dunia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses penggalian Pancasila. Penggalian ini bertujuan untuk menganalisis nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana Pancasila menempati puncak hierarki tertinggi dalam tatanan hukum kenegaraan dan sebagai sumber tertib hukum, yaitu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan dasar Pancasila. Kemudian penyusunan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disusun dan dirumuskan oleh BPUPKI dari awal hingga menjadi suatu ideologi bangsa melalui beberapa tahapan dan juga sidang. Yang pertama yaitu sidang pada tanggal 29 Mei 1945, sidang 31 Juni, sidang 31 Mei 1945, sidang 1 Juni 1945, sidang panitia 9 yaitu pada tanggal 22 Juni 1945, kemudian sidang 18 Agustus 1945, yang terakhir yaitu Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968. Setelah Pancasila diproklamasikan pada tanggal 18 Agustus 1945, masih banyak keberagaman pengucapan, perumusan, dan juga pembacaan dari isinya. Maka dari itu, Soeharto menetapkan instruksi tentang rumusan Pancasila. Hasil rumusan yang baru tidak berbeda dengan sebelumnya. Hanya saja ada pengubahan kata sedikit pada sila pertama, yaitu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Para pejuang kemerdekaan tidak main-main dalam merumuskan dasar negara, yakni Pancasila. Maka daripada itu, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, wajib melanjutkan visi dan juga tujuan dari negara yang telah dirumuskan menjadi suatu dasar negara, yakni Pancasila, dalam rangka menghargai para pejuang. Kita harus selalu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu A.A. Mufaroha. Kepadanya disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aa Mufaroha, absen 13 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan alasan diperlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kenapa Pancasila disebut sebagai identitas bangsa Indonesia? Karena dari setiap bangsa itu pasti memiliki identitas masing-masing yang sesuai dengan latar belakang bangsa tersebut. Nah, di negara Indonesia ini memiliki budaya. Budaya merupakan sebuah cita, rasa, dan karsa yang wajib dikembangkan secara terus-menerus oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan budaya ini dapat menjadi sebuah identitas bangsa karena adanya proses inkulturasi dan akulturasi. Proses inkulturasi adalah proses perpaduan dari berbagai elemen budaya yang ada di bangsa Indonesia ini dalam kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat bisa hidup secara dinamis. Yang selanjutnya yaitu Pancasila dijadikan sebagai identitas kultural, yaitu dapat ditinjau atau dilihat dari kehidupan keagamaan yang ada di sebuah bangsa tersebut, yaitu dapat dilihat dari peradaban bangsa Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Karena agama tersebut diberlakukan di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kenapa Pancasila dijadikan sebagai kepribadian bangsa Indonesia? Karena dari isi sila tersebut diterapkan dalam kehidupan mental dan tingkah laku. Jadi sebuah tingkah laku itu pasti mencerminkan sebuah kepribadian seseorang tersebut. Begitu pula dengan ideologi bangsa ini. Dan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kenapa Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia? Karena dari isi kelima sila tersebut yaitu ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan itu diyakini oleh masyarakat bahwa itu baik dan benar. Jadi kelima sila tersebut dijadikan sebagai pandangan oleh masyarakat dalam bertindak dan bertingkah laku. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sevigny bahwa setiap bangsa itu memiliki jiwanya masing-masing. Pancasila ini dijadikan sebagai jiwa bangsa Indonesia karena Pancasila telah lahir sejak bangsa Indonesia pula lahir. Karena itulah Pancasila dijadikan sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa telah disepakati pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Karena itu semua memiliki nilai yang positif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arli Marliza. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Yang pertama, sumber historis. Pancasila tidak lahir begitu saja pada 1 Juni 1945, namun telah melewati berbagai proses yang cukup panjang yang kemudian disempurnakan oleh sejarah perjuangan bangsa ini dengan merujuk dari gagasan besar negara-negara ada di dunia, namun tetap berpedoman terhadap kepribadian bangsa ini. Nilai-nilai yang penting terkandung pada Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan keadilan sudah ada sejak zaman dahulu. Seperti contohnya itu sila ketuhanan, nilai sila ketuhanan. Meskipun dulu itu praktik pemujaannya yang berbeda dengan sekarang, namun pengakuan terhadap adanya Tuhan itu sudah diakui. Pada zaman dulu mengekspresikannya itu dengan memuja api, pohon, namun sebenarnya bukan murni mutlak menyembah api atau pohon. Maksudnya itu menyembah
pencipta api dan yang menciptakan pohon. Di era reformasi sekarang ini, bangsa Indonesia harus memiliki visi dan pandangan hidup yang kuat atau nasionalisme, cinta tanah air. Hal ini ditujukan agar sebagai bangsa tidak mudah terseret ke tengah-tengah pergaulan internasional, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain. Hal itu bisa dilakukan dengan melihat sejarah bangsa kita, supaya kita lebih rasa cinta tanah airnya itu lebih tinggi lagi. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Sosiologi diimplementasikan sebagai ilmu kehidupan manusia. Di dalamnya mengkaji berbagai latar belakang, komposisi, dan pola kehidupan sosial kelompok dan kelompok masyarakat, serta penelitian tentang isu-isu sosial, perubahan, dan informasi di masyarakat. Sukanto 1982 menyatakan bahwa dalam pandangan sosiologis, masyarakat berada pada waktu dan tempat yang memiliki suatu nilai-nilai tertentu. Selain itu, melalui pendekatan sosiologis ini, kita diharapkan mampu mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan sosial, dan permasalahan sosial yang perlu dilakukan secara arif dengan menggunakan nilai-nilai standar yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Contohnya itu nilai yang sudah ada zaman dulu itu sekarang itu gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong itu baik berupa saling membantu antar tetangga, bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kan untuk biasanya kalau bekerja sama bersih desa itu tidak hanya yang kaya saja atau tidak hanya yang miskin saja, tapi semuanya. Toleransinya itu ada. Jadi seperti pada nilai Pancasila keadilan sosial. Jadi sejak zaman dulu itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia melandaskan perspektifnya tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada prinsip-prinsip budaya yang dimiliki dan tertanam pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan sosial yang terkandung dalam prinsip Pancasila tidak hanya hasil konseptual seorang, tapi juga karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diambil dari nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh setiap orang yang menggambarkan filosofis para pendiri negara. Menurut Kailan tahun 2000. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu tidak mencermin ke suatu bangsa lain, kita mencontoh bangsa lain itu tidak, itu milik bangsa kita sendiri. Kita harus bangsa memiliki nilai Pancasila. Sumber politik, contohnya pada zaman dulu itu terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dan India, yaitu dinasti Harsa. Juga pengiriman para pelajar untuk belajar di India itu merupakan contoh politik luar negeri bebas aktif pada masa kerajaan. Sebelum Indonesia merdeka sudah ada nilai-nilai politik. Itu pada masa kerajaan-kerajaan. Sudah ada kepemimpinan. Pola pikir untuk membangun kehidupan politik yang murni dan absolut dilaksanakan semua masyarakat Indonesia harus sesuai dengan 5 sila. Etika politik, Pancasila bisa digunakan sebagai instrumen dalam pengujian perilaku politik negara, terkhusus sebagai salah satu pilihan kritis untuk menentukan hak dari kebijakan dan tindakan pemerintah dengan melihat kesesuaian dan tindakan pemerintah dengan makna prinsip-prinsip Pancasila. Jadi, kebijakan yang diambil, hak-hak, tindakan pemerintah itu dilihat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila atau tidak.
seharusnya itu harus sama, karena prinsip kita itu Pancasila, jadi harus sesuai dengan Pancasila. Nah, nilai-nilai terbaik yang sudah disetujui oleh semua itu Pancasila, jadi harus dipatuhi. Semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia harus sesuai dengan etika politik Pancasila. Di lembaga eksekutifnya, legislatif, yudikatif, menteri-menteri, semuanya, pokoknya semuanya itu harus sesuai dengan etika politiknya, sesuai dengan etika politik Pancasila. Nilai Pancasila secara mutlak harus dimiliki oleh otoritas penyelenggara pemerintahan agar tidak menyebabkan berbagai penyimpangan seperti yang sering terjadi saat ini. KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyalahgunaan kebijakan, membuat peraturan yang tidak sesuai dengan Pancasila, tidak untuk kepentingan masyarakat, hanya untuk dirinya sendiri. Lalu perselingkuhan, begitu, itu merupakan salah satu penyimpangan-penyimpangan. Kan tidak ada di Pancasila yang mengajarkan seperti itu, berarti itu termasuk penyimpangan. Itulah yang diharapkan para otoritas penyelenggara pemerintah untuk lebih taat, lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah bahwa Pancasila tidak lahir begitu saja pada tanggal 1 Juni 1945. Namun nilai-nilai luhur itu sudah ada sejak kerajaan-kerajaan berdaulat pada masa lalu Indonesia dijajah oleh Jepang dan Belanda ingin memerdekakan diri, membutuhkan dasar negara. Digunakanlah, dipakailah Pancasila sebagai dasar negara karena yang sesuai dengan nilai-nilai jati diri bangsa kita sendiri. Diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia, kepribadian bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai jiwa bangsa, dan sebagai perjanjian luhur. Terdapat bukti-bukti histori, sosiologis, dan politik tentang adanya Pancasila di masa lalu. Diharapkan kita mempelajari sejarah Pancasila itu bisa menumbuhkan jiwa cinta tanah air kita, karena kita tahu perjuangan para pendiri bangsa dulu memerdekakan bangsa ini dengan sekuat tenaga, mengorbankan jiwa dan raga, lalu meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan, dan memiliki tata laku yang tidak menyimpang dari Pancasila. Diharapkan kita termotivasi untuk membuat gerakan perubahan yang positif yang membuat Indonesia lebih sejahtera dan damai lagi daripada yang sekarang ini. Bukannya yang sekarang ini belum sejahtera, yang sekarang ini sudah sejahtera, namun lebih sejahtera lagi ya di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.